Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Salon The Hounds? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Suatu malam, Kyungja sedang menjemput Minyo, yang adalah putrinya dari tempat les. Tapi Minyo dan teman Minyo yang bernama Jong-un minta izin kepada Kyungja agar mereka boleh main sebentar aja. Secara anak muda ya kan? Awalnya Kyungja nggak mengizinkan karena udah malam. Tapi Jong-un mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Maka karena itu, Kyungja memperbolehkan Minyo dan Jong-un main bersama. Setelah para gadis itu pergi, Kyungja mendapatkan telepon dari suaminya yang meminta Kyungja menjaga anak gadis mereka. Karena Kang-sik mendapatkan laporan kalau ada 2 kali kemunculan pria cabul di lokasi dekat apartemen mereka. Dan bener aja nih, saat Minyo dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia diikuti oleh seorang pria bertudung dan memakai pakaian serba hitam. Melihat seseorang mengikutinya, Minyo segera berlari. Tapi Minyo nggak sengaja menjatuhkan gantungan tasnya, dan pria itu mengambilnya. Keesokan harinya di sekolah, Hyunji yang adalah putri Miri melihat temannya bernama Minwoo dibully. Hyunji langsung membela Minwoo, karena Minwoo dan Hyunji itu tinggal di wilayah apartemen yang sama. Setelah pulang sekolah, Minwoo mengunjungi toko serba milik Jihyun dan hendak membeli rokok. Minwoo mengklaim kalau ayahnya yang menyuruhnya, tapi Jihyun tetap bersikeras tidak bisa menjual rokok kepada anak di bawah umur. Pada saat yang sama, anak-anak TK menyerbu toko serba Jihyun, yang membuat Jihyun mengalihkan perhatiannya kepada anak-anak itu. Di saat itulah Minwoo mencuri rokok di toko serba Jihyun dan melarikan diri dari sana. Ternyata para pembuli dari sekolah Minwoo lah yang telah menyuruh Minwoo untuk membelikan mereka rokok. Duh, anak-anak kayak gini pengen dipites dah ya. Saat anak-anak itu sedang merokok, suami Miri yang kebetulan lewat melihat mereka dan langsung melarang mereka untuk merokok. Anak-anak Badung itu nggak senang hati dengan teguran suami Miri. Kemudian langsung mencengkeram leher suami Miri. Pada saat yang sama, Hyunji juga muncul di sana dan kaget melihat ayahnya dijahatin sama anak-anak Badung dari sekolahnya. Melihat ini semua, Minwoo pun kabur dari sana. Saat salah satu dari anak-anak Badung itu hendak memukul suami Miri, Kyungja tiba-tiba muncul di sana dan menghentikannya. Kyungja menegur anak-anak itu karena bertindak kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Dan terlebih lagi karena mereka merokok padahal mereka masih berada di bawah umur. Namun anak-anak Badung itu malahan mengejek Kyungja dan hendak mengajar Kyungja. Kyungja berkata kalau mereka nggak berhasil memukulnya, mereka semua harus segera ke kantor polisi. Tapi kalau mereka berhasil memukul Kyungja, Kyungja akan menagih mereka 1 bungkus rokok. Tentu saja lah ya, kita tahu apa hasilnya. Anak-anak Badung itu semuanya jatuh babak belur dan kabur lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Setelah anak-anak Badung itu pergi, Hyunji melihat sebuah tas tergeletak di sana. Hyunji pun mengambil dan memeriksa isinya. Ternyata itu adalah tas milik Minwoo. Malam itu, Hyunji dan ayahnya kembali pulang ke rumah. Ayah Hyunji dengan tegas melarang Hyunji untuk berteman dengan Minwoo. Karena ayah Hyunji berpikir Minwoo juga Badung ikut-ikutan ngerokok sama anak-anak tadi. Tapi Hyunji menjelaskan keadaannya. Kalau Minwoo itu hanya dibully oleh anak-anak Badung itu. Dan disuruh ini itu termasuk beliin mereka rokok. Miri yang mendengar itu meminta putrinya untuk melaporkan hal ini kepada pihak sekolah. Tapi Hyunji mengatakan pihak sekolah juga nggak akan berbuat apapun. Miri lalu berkata kalau begitu Hyunji harus membantu Minwoo. Hyunji menjawab kalau dia membantu Minwoo, Hyunji yang akan dibully pada akhirnya. Kemudian keempat wanita jagoan kembali berkumpul malam itu. Di sana, Jihyun menceritakan kalau tadi siang Minwoo mencuri rokok di toko serbanya. Tapi Miri menjelaskan kalau Minwoo itu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Keesokan harinya di sekolah saat pelajaran, salah satu dari anak-anak Badung itu menyuruh Minwoo untuk mengambil video di bawah rok guru mereka dong. Karena takut, Minwoo pun melakukannya. Tapi anak Badung itu malah melaporkan kelakuan Minwoo. Hal ini tentu membuat sang guru memarahi dan menegur Minwoo. Bahkan berniat untuk memanggil ayah Minwoo ke sekolah. Tentu saja Minwoo sangat frustasi dengan semua ini. Tapi para pembuli itu terus menempeli Minwoo dan bahkan memasang Minwoo ke karaoke setelah pulang sekolah. Saat kejadian ini terjadi, keempat wanita jagoan mulai mendokumentasikan untuk dijadikan sebagai bukti. Keempat wanita itu pun mengikuti Minwoo ke karaoke dan menyaksikan bagaimana Minwoo dibully oleh para anak Badung itu. Setelah Minwoo selesai dipermainkan oleh anak-anak Badung itu, Minwoo keluar dari tempat karaoke. Dia mencoba bundir dengan menabrakan diri ke sebuah truk. Tapi untung aja Miri menyelamatkannya. Dan truk itu pun sigap, jadi tidak ada yang terluka. Malam itu, para wanita jagoan berbicara dengan Minwoo, memintanya untuk tidak melakukan hal seperti tadi itu. Tapi Minwoo yang putus asa berkata kalau dia udah malas hidup. Apalagi ayahnya cuma mabuk tiap hari, dan bahkan gak pernah peduli kepada Minwoo. Sementara ibunya bahkan udah gak pernah menghubungi Minwoo lagi. Mendengar itu, para wanita jagoan meyakinkan Minwoo untuk menolongnya keluar dari situasi pembulian yang Minwoo alami di sekolah. Namun Minwoo berkata kalau itu semua percuma. Minwoo sudah melapor kepada guru dan polisi. Tapi mereka tidak menanggapi laporan Minwoo dengan serius.
Intinya Minwoo tuh merasa putus asa lah gitu. Dia udah mencoba untuk melawan, tapi nggak bisa juga. Jadi Minwoo meminta para wanita itu untuk nggak usah ikut campur. Setelah itu, Minwoo ditelepon oleh anak-anak Badung itu, yang menyuruh Minwoo untuk datang ke tempat mereka berada. Karena anak-anak Badung itu ternyata sedang menyandra Hyunji dong. Wah, salah orang dah. Main-main sama anak wanita jagoan. Minwoo akhirnya sampai di TKP, dan para anak-anak Badung segera menghajar Minwoo. Pada saat yang sama, keempat wanita jagoan mendatangi tempat itu. Dan Miri langsung melempar seember air kepada salah satu dari anak-anak itu. Namun tiba-tiba segerombolan cecurut lainnya datang dan membawa senjata. Mereka adalah senior dari anak-anak Badung itu. Langsunglah perkelahian antara anak-anak Badung dengan mama pun dimulai. Setelah semua anak-anak itu berhasil dikalahkan, para senior meninggalkan anak-anak Badung itu. Para wanita jagoan lalu menghukum para anak-anak Badung. Anak-anak Badung bingung dengan tindakan para wanita itu. Padahal ayah Minwoo aja kan nggak peduli. Kenapa para wanita itu peduli? Miri lalu maju dan mengatakan kalau dirinya adalah ibu Minwoo. Diikuti dengan Kyungja. Jihyun juga mengatakan hal yang sama. Begitu juga dengan Sohee. Wah, merinding sih ini. Keren emang emak-emak ini ya. Sohee juga menegaskan kalau dia sudah merekam semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Dan siap melaporkan tindakan mereka jika anak-anak itu tidak berubah. Keesokan harinya, Miri mendatangi guru wanita yang kemarin itu dikerjain. Dan Miri menjelaskan situasinya, bagaimana Minwoo selama ini dibully dan sebagainya. Karena hal ini, komite kekerasan sekolah pun diadakan, dan hasilnya sangat memuaskan. Para siswa yang telah melakukan pembulian akan dikeluarkan dari sekolah itu secara paksa. Hal ini tentu sangat melegakan bagi Minwoo dan Hyunji. Kita lalu melihat sekarang Kyungja memperkerjakan anak-anak Badung itu untuk memungutin pungutung rokok di sekitaran tempat mereka. Rasain lu, seneng banget dah rasanya ngeliat anak-anak itu dihukum. Gak hanya itu, keempat wanita itu juga membantu ayah Minwoo merapikan rumahnya. Dan kabar baiknya, ayah Minwoo sekarang sudah gak jadi pemabuk lagi. Dia bahkan akan bekerja kembali minggu depan. Semuanya sangat senang mendengar kabar baik ini. Suatu malam, Miri ditelepon oleh iparnya, yang memberitahu Miri kalau rumah yang Miri tinggalin itu tuh tadinya adalah rumah seorang ibu yang tinggal sendirian lalu bundir. Miri sangat terkejut mendengar berita itu. Tapi dia pura-pura tenang lalu berbohong dengan mengatakan kalau dia udah tahu kok tentang hal ini. Setelah menutup telepon, Miri sangat ketakutan dengan kebenaran itu. Keesokan harinya, Miri mendatangi Jihyun dan Kyungja, menuntut mereka menceritakan kisah di balik tempat tinggal Miri yang sekarang. Jihyun menceritakan kalau ibu yang tinggal dulu di rumah Miri itu orang yang baik. Dia tinggal sendirian setelah anak perempuannya tiada. Tapi akhirnya si ibu tidak tahan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jihyun meminta agar Miri mendoakan mendiang dan bersyukur aja. Miri yang mendengarkan kisah pilu itu menjadi sedih dan setuju dengan Jihyun. Daripada menyesali, lebih baik bersyukur akan semua yang terjadi. Malam harinya, suami Miri menyarankan agar mereka pindah rumah aja. Karena ibu mertua Miri khawatir dengan kejadian yang terjadi sebelumnya di rumah Miri itu. Aduh, resek banget dah keluarga besan ini ya. Emang gampang apa jual beli rumah? Sok ngatur tapi nggak bisa jadi donatur. Sementara itu, polisi berkumpul di sebuah tempat terbengkalai. Di TKP ditemukan seorang wanita yang sudah kehilangan nyawanya. Dan sepertinya wanita itu telah dihabisi. Kemudian kita melihat seorang pria misterius membawa koper besar dan masuk ke apartemennya. Dari nomor unit apartemennya, sepertinya pria misterius ini tinggal tepat di atas unit apartemennya Miri. Keesokan paginya, Miri, Jihyun, dan Kyungja sedang berkumpul. Miri memberitahu mereka kalau ketua RT apartemen mereka menunjuk Miri untuk mengurus tempat sampah di komplek apartemen mereka. Memang di Korea tuh urusan sampah cukup ribet nih sahabat nonton, jadi harus diatur sedemikian rupa. Tentu saja, ketua RT apartemen menawarkan hal ini dengan imbalan ya. Mereka akan diberi kantong sampah resmi gratis untuk sebulan. Bahkan uang iuran bulanan pun bisa digratisin selama setahun. Akhirnya ketiga mama itu pun setuju untuk mengurus sampah di apartemen mereka. Jadi mereka bertiga membongkar seluruh sampah yang tidak menggunakan plastik resmi. Lalu meneliti dari sampah-sampah tersebut kira-kira punya unit berapa tuh sampah-sampah. Tentu saja, dengan kekuatan mama, ya pada ketahuan dah siapa aja yang nggak membuang sampah dengan cara yang benar. Baik Miri, Jihyun, dan Kyungja pun mendatangi pemilik unit apartemen tersebut. Kemudian menegur mereka, bahkan memberikan mereka buktinya kalau mereka memang membuang sampah dengan cara yang nggak benar. Suatu malam, ketiga mama itu masih bergulat dengan sampah di komplek. Miri lalu melihat ada sebuah selebaran pencarian anjing peliharaan. Anjing yang hilang itu terkenal suka buang hajat di mana aja. Dan resenya, nama anjing itu juga Miri. Nggak sampai di sana, tiba-tiba Jihyun berteriak karena melihat ada rambut dengan cairan merah di sampah itu. Saat Miri melihatnya dari dekat, dia berasumsi kalau dari warna rambut yang diwarnai, kemungkinan besar sampah itu milik seorang wanita. Setelah selesai dengan urusan persampahan, Kyungja dan keluarganya berkumpul. Minyo memberitahu Kyungja kalau beberapa hari yang lalu, Minyo pernah dikejar oleh pria sweater bertudung gitu.
Kyungja berpendapat kalau pria itu pasti pria mesum yang sering muncul di blok 2. Yang kemarin itu dikasih tahu oleh Kang Sik juga. Kyungja pun jadi khawatir. Jadi dia memutuskan agar Minyo nggak usah les di malam hari dulu sementara waktu. Sementara itu Miri, dia sedang menyelidiki robekan kertas dari tempat sampah. Pada saat yang sama, Miri mendengar suara berisik dari unit atas apartemennya. Masalahnya, suara berisik itu nggak berhenti dan terus-menerus ada. Hal ini tentu membuat Miri sangat kesal. Secara udah malam loh, kayak ngapain sih tetangga atas ini? Maka karena itu Miri mendatangi unit di atas apartemennya. Tapi masalahnya, pria yang tinggal di unit atas apartemen Miri sengaja tidak mau keluar menyambut Miri. Jadinya Miri balik pulang deh ke apartemennya. Keesokan harinya saat Miri mengantar Hyunji untuk pergi ke sekolah, Miri melihat seorang satpam yang sedang menyiram tanaman dan langsung mengkonfrontasinya. Satpam itu adalah satpam baru di kompleks apartemen mereka. Dan ternyata Miri pernah mengejar pria itu karena Miri menyangka pria itu adalah pria mesum blok 2. Tapi kepala satpam mengatakan kalau pria ini bukanlah orang mesum. Pria ini bahkan resmi terdaftar sebagai penghuni unit 1104 yang ada di atas unit apartemen Miri. Mendengar itu, Miri tambah panas dong. Secara tadi malam pria itu membuat suara berisik kan? Tapi pria itu tetap ngekeh kalau dia tidak melakukan hal semacam itu. Entah itu mesum ataupun berisik. Pada saat yang sama, ketua blok mendatangi mereka dan mengatakan kalau dirinya menjamin pria itu. Mengklaim kalau pria itu adalah pemuda yang baik dan tulus. Setelah mengatakan itu, ketua blok pun pergi. Tapi Miri tetap nggak puas. Dia bersikeras menuduh pria itu adalah pria mesum yang selama ini berkeliaran di lingkungan mereka. Pria itu sekali lagi menegaskan kalau saat itu dia hanya ingin buang air kecil dan nggak sempat ke toilet. Maka karena itu dia buang air kecil di dekat taman. Nah, Miri mengejarnya dan mengira pria itu adalah si pria mesum karena melihat kejadian tersebut. Meskipun begitu, Miri masih tetap nggak percaya pada pemuda itu. Jadi Miri berencana untuk mengajukan keberatannya secara resmi di rapat perwakilan warga berikutnya. Setelah itu Miri dan Kyungja mendatangi sebuah minimarket. Di sana, Miri dan Kyungja membawa sampah, sembari memberikan bukti kalau ada sampah dari minimarket ini yang dibuang di tempat pembuangan apartemen mereka. Ketika melihat bukti-bukti itu, si pemilik minimarket langsung mengaku kalau memang itu adalah sampah dari minimarketnya. Dia pun meminta maaf kepada Miri dan Kyungja. Namun sebelum meninggalkan minimarket itu, Miri melihat tangan pemilik minimarket terluka. Lalu Miri bertanya, kemarin Miri menemukan ada potongan rambut dan cairan merah di dalam sampah tersebut. Kira-kira si pemilik minimarket tahu nggak? Namun orang itu hanya menanggapi pertanyaan Miri dengan seadanya. Hal ini tentu membuat Miri curiga kepadanya. Setelah Miri dan Kyungja pergi, si pemilik minimarket membuka kembali sampah yang tadi dibawa oleh Miri dan Kyungja. Dia mencari rambut tersebut. Lalu terungkaplah kalau memang dialah yang telah memotong rambut seorang wanita. Wanita itu bernama Hyejung. Malam itu, si pemilik minimarket kembali ke apartemennya. Ternyata Hyejung masih hidup. Hanya aja, dia dikurung di salah satu kamar di dalam apartemen si pemilik minimarket. Hyejung memohon agar dilepaskan, karena dia ingin menemui adiknya. Tapi pemilik minimarket mengatakan kalau adik Hyejung baik-baik aja. Lalu menceritakan kalau tadi siang adiknya Hyejung mendatangi minimarket. Dan pemilik minimarket bahkan memberikan adik Hyejung uang saku. Keesokan harinya, Miri memberitahu Kyungja, Jihun dan Sohee kalau pemilik rambut dari kantong sampah sepertinya telah menghilang. Ternyata kemarin setelah adik Hyejung keluar dari minimarket, Miri menghampirinya karena Miri curiga dengan pemilik minimarket. Apalagi Miri melihat warna rambut adik Hyejung tuh mirip dengan warna rambut yang Miri temukan di kantong sampah. Adik Hyejung kemudian mengatakan kalau udah beberapa hari kakaknya nggak bisa dihubungi. Ternyata Hyejung tuh bekerja juga sebagai kasir di minimarket itu. Tapi pemilik minimarket hanya mengatakan kalau Hyejung stres dengan pelanggan dan ingin jalan-jalan beberapa hari ke depan. Namun adik Hyejung bersikeras kalau kakaknya nggak mungkin begitu. Apalagi sekarang, Hyejung sedang bersiap untuk ujian sertifikasi kecantikan. Miri menganggap kalau bisa aja ini adalah tindak kejahatan. Sohee bahkan menegaskan, memang ini aneh sekali, karena Sohee pernah ke minimarket itu sebelumnya. Dia bahkan bertemu dengan Hyejung. Ketika itu, Hyejung menawari Sohee jadi modelnya untuk ujian sertifikasi kecantikan yang akan Hyejung ikuti. Sohee juga mengatakan kalau dia sering mengantarkan makanan pesan antar ke unit pemilik apartemen itu. Dan akhir-akhir ini, pesanan makanan yang dipesan oleh pemilik minimarket tiba-tiba melonjak. Seperti buat 2 orang gitulah. Malam itu, pemilik minimarket memberikan makanan untuk Hyejung. Tapi Hyejung menolaknya. Dia ingin dibebaskan. Tapi pemilik minimarket ingin agar Hyejung tetap tinggal di sisinya. Dia takut Hyejung berpaling kepada pria lain. Lagian siapa sih yang mau sama pria macam psikopat begini? Kayak tinggal sama bom waktu aja. Hyejung dengan menangis mengatakan kalau dia nggak pernah menyukai pemilik minimarket. Hyejung hanya merasa sungkan. Makanya Hyejung nggak tega menolaknya. Wah, kesel banget lah si pria gila ini kan jadinya. Pria itu lalu membungkus semua makanan yang dipesannya dan menaruhnya di depan pintu apartemennya. Sementara itu, Miri berjaga-jaga di dekat sana. Ternyata sebelumnya, Miri meminta agar ketika Sohee mengantarkan pesan antar,
Dia menaruh makanannya pada wadah makanan biasa, bukan wadah makanan sekali pakai. Jadi si pemilik minimarket harus balikin lagi wadahnya. Miri meminta tolong begitu kepada Sohee, agar kalau benar Haejung berdisekap di dalam sana, Haejung bisa meninggalkan pesan. Setelah wadah makanan itu dikeluarkan, Miri bergegas mengambil wadah makanan itu dan memeriksanya. Sedangkan Ji-hyun, dia muncul di apartemen pemilik minimarket dengan alasan mengantar pesanan. Ji-hyun dengan berani menerobos masuk ke dalam apartemen tersebut. Ketika itulah Ji-hyun melihat ada satu kamar yang digembok. Sementara itu Miri, dia menemukan helaian rambut Haejung ditutup wadah makanan yang tertulis SOS yang artinya minta tolong. Nah loh, kita lalu kembali ke 22 tahun lalu, di mana polisi menemukan tubuh yang telah membusuk di sebuah waduk. Ternyata itu adalah tubuh Ji-hyun, yang adalah sahabat baik Miri. Di leher Ji-hyun ada pita merah terikat. Ketika Miri mendatangi tempat tubuh Ji-hyun diletakkan, Miri sangat sedih. Tapi ibu Ji-hyun menuduh Miri adalah orang yang menghabisi Ji-hyun, karena mereka pergi bermain berdua. Tapi Ji-hyun malahan kehilangan nyawanya. Dan sekarang di tahun 2025, berita menginfokan kalau pria pita merah telah kembali beraksi setelah sekian lama menghilang. Kita lalu melihat korban lainnya, dan pria yang membawa pita merah. Makin seru sih ini drama, mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.